Ini tidak ada yang ada sumur, tidak ada. Kalau sekitar sini tidak ada. Kalau sumur untuk minum ada, tapi kalau Iya, maksudnya kalau minum itu biasa rata-rata dalam berapa meter ya dia minum? berlebihnya sekitar Oh, itu tidak dalam itu. Iya. Iya. Betul. Makanya saya kadang-kadang bilang, bayangkan kalau kita punya daerah ini ada ini trek khusus buat bor air. Ya. Jadi dia punya kerja tiap hari hanya bor air saja. Di mana titik perlu bor di sini, di mana titik perlu bor di sini. Karena kita lihat di atas ini air tidak ada, tapi di bawah ini ada air. Ya. Ada air. Nah, yang kita butuh adalah kita punya kendaraan dari Pemda, pemerintah, yang dia punya kerja tiap hari hanya bor saja. Itu. Di mana ada lahan pertanian, permintaan masuk bor. Kemudian pakai pompa. Karena kita rata-rata kan listrik ada. Itu. Jadi kita bisa tutupi kekurangan air dari kali yang kering, tapi di bawah masih ada air. Nah, itu yang kenapa ini hari saya datang ini, saya senang sekali. Karena saya lihat yang pertama, masyarakat di sini semangat kerja. Tapi yang kedua, ini kendalanya model begini, air. Berarti ini bendungan, ini penting sekali untuk diperbaiki. Ya. Diperbaiki. Karena kita bicara tentang kita punya kebutuhan hidup, biaya sekolah, biaya berobat dan lain-lain, ini kan datang dari kita punya kebun. Tapi kita tetap semangat ya. Iya. Saya tahu anak-anak Tuhan di sini semua. Amin, amin. Saya Amin. tahu itu. Orang beriman itu, tantangan datang itu bagi dia itu bikin dia lebih kuat lah. Amin. Ya. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata dengan kita. Dia selalu buka jalan. Jadi ini hari saya datang ini ya, saya merasa ini tuntunan. Ya, supaya kita lihat apa yang kita bisa buat tentang daerah ini. Terutama di Tualene. Antara tanam jagung, tanam bawang, tanam kol, lebih untung mana ya? Karena itu kadang-kadang kita perlu ada perhitungan yang tepat, sehingga mungkin saja kita tanam jagung. Ya, karena hitungannya ternyata jagung itu lebih untung. Begitu ya? Jadi kadang-kadang memang kita perlu misalnya 1 hektar atau lahan begini. Kalau tanam kol kita hitung dengan harga yang paling rendah, jangan harga yang paling tinggi karena kadang-kadang dia jatuh ya. Iya, betul. Nah, kalau dengan harga paling rendah, kalau kita tanam kol, berapa kita punya hasil dengan lahan itu? Terus kalau kita tanam jagung semua, dalam jangka waktu sekian, berapa hasil? Terus kalau kita tanam bawang semua, nah nanti baru kita tahu, ternyata tanam yang ini lebih untung. Maka tiba-tiba semua lahan di sini hanya tanam satu macam saja. Tanam satu. Nah, kadang-kadang kan kita tidak pernah hitung ini ya. Iya. Nah, ini perlu hitungin. Jadi kalau kita tahu ternyata kol ini yang paling untung, maka mungkin semua lahan ini kita tanam kol saja. Jadi bos, perhitungan kami, Nah, pengalaman kita bagaimana? semua menurut pengalaman Betul. kami, kalau kita semua tanam satu jenis, susahnya di penjualan. Nah, saya setuju. Hanya terpaksa kita ada yang di kol, ada yang di bawang, Saya setuju. ada yang di jagung, ada yang di lombok. Saya Jadi setuju. kita tidak semata-mata di satu. Saya setuju. Nah, ini diskusi enak ini karena saya ini orang usaha juga. Iya, Bos. Iya. Jadi orang kerja tidak hanya bisa tanam, tapi dia harus pikir sampai penjualan. Penjualan. Iya. Makanya kenapa kalau kita sebut ada tanaman yang tahan lama. Jadi artinya lama baru terjual juga kita masih ada waktu. Iya. Tapi ada tanaman tidak bisa. Contohnya tomat. Tomat berapa hari dia tahan? Lombok. Lombok ini cabai ini kan tiap hari dia menyusut terus ini. Kita belum jual dia punya berat turun terus ini. Kan dia makin kering kan makin ringan ya. Itu. Jadi kadang-kadang kita mesti bantu petani dengan cara pikir pengusaha. Ya, jadi ini hari ini kita tukar pikiran bahwa usaha ini ternyata perlu ada dia punya evaluasinya. Betul. Begitu. Jadi selain kita bisa tanam, tapi kita juga bisa jual dengan harga yang baik. Begitu. Tapi artinya tiap tahun kita ulang-ulang ini berapa macam ini? Ulang-ulang Iya, saja. Awang. Okay. Sekarang kita naik karena yang bagus harga. Betul. Sekarang juga kita jual ke Ebral. Sekarang juga tidak terjual. Karena kebutuhan. Karena Intinya hanya karena kebutuhan. Jadi yang seharusnya kita mau juga tanam jagung, umpama Iya. jagung, karena kita itu harganya nanti akan naik. Betul. Tapi saat kita panen, kita masih simpan dulu karena kita tunggu harga naik. Sementara kita berkebutuhan. Nah, menunggu. itu yang kenapa disebut pemerintah itu mesti bantu Iya. dengan ada sebuah apalah namanya itu ya, perusahaan daerah atau apalah. Dia yang tampung ini hasil. Tapi dia bayar langsung ke masyarakat. Betul. Gitu.
Sehingga masyarakat langsung dapat uang. Betul. Tapi dia yang tampung ini, dia yang tunggu harga naik, itu loh. Iya. Tapi kalau dia dapat keuntungan, ini kan bantu untuk pendapatan daerah. Iya. Kira-kira begitu. Jadi bedanya begini nih. Kalau biasa Gajah Mada atau Buah yang beli, sekarang perusahaan daerah yang beli. Begitu ya. Pada bulan sekian itu kemudian harga pada waktu naik, perusahaan daerah ini menjual, kan ada keuntungan. Nah, keuntungannya jadi pemasukan buat daerah. Tapi masyarakat itu terbantu waktu panen, ada yang bisa tampung. Gitu. Sehingga orang semangat dan berkata, ini kalau kita panen, sudah ada yang terima. Iya, betul. Ya, karena sebenarnya begini ya, kalau urusan pertanian, bank itu juga mau bantu kita. Saya bicara dengan ada beberapa bank di Keva itu ya, mereka katakan, kami dari bank itu siap untuk kasih dana buat masyarakat. Nanti panennya itu, waktu mereka jual, baru mereka kembalikan pinjaman mereka di bank. Itu. Tetapi bank mensyaratkan pemerintah juga harus ada di dalam, untuk bisa menampung semua hasil dari petani. Jadi pemerintah membayar kepada petani, petani mengembalikan pinjaman di bank, tapi karena ada keuntungan, karena misalnya pinjaman di bank cuma 5 juta, tapi kita punya panen sampai 10 juta, maka kita kembalikan 5 juta ke bank, kita masih ada 5 juta keuntungan. Tapi barang ini diambil semua oleh pemerintah. Begitu ya? Ya. Nanti pemerintah yang tugasnya adalah kapan dia mau jual. Nah, ini perusahaan daerah dari pemerintah, ini yang atur supaya ada untungnya. Dan untung ini nanti kembali dipakai di dalam kita punya wilayah TTU. Jadi ini tidak keluar. Tidak keluar. Kalau tidak, orang datang kasih pinjaman ke kita, kalau orang sebut dengan ijon itu. Iya, iya. Ya. Ada ketidak kita di sini? Ini rata-rata. Ini Rata-rata, Bos. kami mayoritas. Jadi, Kamu jujur sekali. iya, yang dia punya dampaknya ke situ. Karena kami di sini juga untuk pengelolaan, untuk tanah, sawah, kami yang pemilik tanah hanya cuma sekitar 15-20% ya. Oh. 15-20%. Sedangkan selain itu penggarap, Bos. Penggarap. Oke. Jadi kalau sampai kami ijon lagi, maka kami bisa tahu kalau hasil oke, baguslah, maka kami bisa bawa pulang ke rumah. Kalau tidak juga, ya terima semua itu, Bos. Makanya kenapa saya tanya kamu ini ya. Karena kita sama-sama orang usaha, hanya bedanya kamu dalam pertanian, ya. Saya di bidang yang lain, saya juga ketua Kadin, ya, Kamar Dagang Indonesia. Jadi tugas saya itu adalah membawa kita pada beberapa pencerahan. Karena kalau kita sama-sama pengusaha, omongnya lebih ketemu. Karena kita di bidang yang sama, walaupun beda dia punya jenis saja. Iya. Itu. Hati-hati dengan yang tadi kita sebut dengan ijon itu. Ya, karena nanti kita akan terbelit dari lubang ke lubang yang tidak keluar. Itu. Karena kadang-kadang ijon kita sumakan kasih habis. Betul ya? Wah, ini kita jujur lagi ini. Jadi kita harusnya ini uang dipakai untuk pertanian, karena ada kebutuhan anak sekolah lah, ada apalah. Sehingga waktu kita kelola pertanian, kita sudah pakai bibit yang tidak baik, sudah Ya. pakai obat yang tidak baik, Betul. pupuk yang tidak baik. Jadi hasilnya mungkin mau kembalikan ijon juga tidak mampu. Iya. Tidak mampu. Ya, makanya kenapa saya bilang mengelola daerah ini, apalagi pertanian, mesti kayak kita orang usaha ini mesti makan dia punya cara pandang itu. Karena kami dalam usaha itu, kalau tidak pintar kelola, kami punya usaha sudah bangkrut lama. Itu.